Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini kita masih diperkenankan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian belum lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Karena Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzallahu wa iyyakum, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu tema penting, yaitu tentang agar kita beruntung. Yang barangkali kalau ada pertanyaan kepada setiap kita, beruntung itu apa dan bagaimana caranya mendapatkan keberuntungan tersebut, mungkin kita akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Kalau ditanya kepada pedagang, beruntung itu apa? Ya, beruntung agar ketika dagangannya laris. Kemudian ditanya lagi, bagaimana caranya agar beruntung? Mungkin dia pun akan menjawab, maksimalkan kualitas dagangan, perbaiki, ya bila perlu kasih diskon besar-besar, promo besar-besar, beli satu gratis satu, begitu. Hadirin a'azzallahu wa iyyakum. Nah, kalau misalkan pertanyaan tersebut ditujukan kepada atlet misalkan, maka dia akan menjawab bahwasanya beruntung adalah ketika menang lomba. Bagaimana caranya agar bisa menang lomba? Akan menjawab mungkin ya maksimalkan latihan, ya disiplin latihan. Kalau pertanyaan tersebut ditujukan kepada petani, ya beruntung adalah ketika berhasil panennya. Bagaimana caranya agar bisa beruntung? Hasil panennya itu ya kasih obat yang benar, begitu ya, bibit yang unggul. Barangkali seperti itu. Tetapi bukan inilah yang dimaksud, Pak. Bukanlah keberuntungan dunia yang dimaksud. Karena apalah artinya keberuntungan dunia yang sementara, yang sesaat. Oleh karenanya keberuntungan yang akan kita bahas adalah keberuntungan akhirat. Tetapi perlu kita paham, keberuntungan akhirat itu berbeda dengan keberuntungan dunia, jelas. Ya, terlebih karena keberuntungan dunia ini bisa dicapai dengan waris, Pak. Kalau keberuntungan dunia, artinya kita misalkan sebagai anak punya orang tua kaya misalkan, rumahnya di mana-mana, hartanya melimpah, kita nggak usah kerja. Jadi kalau misalkan anaknya ya, tanda kutip begitu ya, sudah harapin harta warisan orang tua saja, beruntung dia. Ya, orang tuanya meninggal, dia jadi ahli waris, apalagi anak satu-satunya, misal seperti itu. Ya, nah berbeda dengan keberuntungan akhirat, nggak bisa dicapai dengan ahli waris, dengan waris. Ya, harus benar-benar dicapai dengan usaha sendiri. Seberapapun beruntungnya orang tua kita, ya, misalkan soleh dia, taat, belum tentu kemudian anaknya soleh, belum tentu anaknya kemudian beruntung. Sebagaimana dirasakan oleh sebagian Nabi Nuh, kita tahu, ya, kurang apa solehnya Nabi Nuh. Bahkan beliau ini adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini. Tetapi kemudian punya anak namanya Kan'an. Ya, Kan'an ini tidak seberuntung bapaknya. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima dakwah dari bapak. Bahkan istrinya pun demikian. Mereka ahli waris, tapi tidak bisa mewarisi ketaatan, tidak bisa mewarisi ketakwaan kepada Allah.
Dan perlu kita tahu, kalau keberuntungan dunia itu relatif, barangkali kita tidak bisa beruntung ketika kita dagang, kita masih bisa banting setir untuk apa? Menjadi pegawai. Ya, apalagi pegawai Pertamina, Masya Allah ya, beruntung sudah. Ya, nah, hadirin azanillah ya, kalau misalkan kita nggak bisa beruntung di perusahaan, ya sudah kita masih bisa bercocok tanam, ya, bertani misalkan. Berbeda dengan keberuntungan akhirat, Pak. Nggak ada jalan lain kecuali jalan apa? Takwa. Ya, karena keberuntungan yang dimaksud adalah surga. Hadirin azanillah ya, inilah yang akan kita pelajari. Ya, agar kita beruntung, agar kita mendapatkan surga adalah dengan takwa kepada Allah. Penting kita untuk pelajari, Pak. Sebab betapa banyak orang yang memahami takwa ini dengan pemahaman yang keliru. Ya, atau mungkin sepotong-potong begitu. Oleh karenanya, mereka ingin selamat, tetapi pada kenyataannya mereka tidak menuju jalan keselamatan. Ya, sebagaimana dikutip dari pepatah Arab mengatakan, ya, tarjun najata wala tasluq masalihah. Engkau berharap keselamatan, tetapi engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Inna safinata la tajri 'alal yabis. Sesungguhnya perahu itu tidak mungkin berjalan di atas daratan, Pak. Ya tidak. Ya, perahu nggak mungkin bisa berjalan di atas daratan, betul dibuat di atas daratan. Tetapi untuk kemudian bisa menjalankan perahu ini, ya harus di atas air. Hadirin azanillah wa iyyakum. Oleh karenanya penting bagi kita benar-benar memahami apa itu takwa. Karena nggak ada jalan lain, Pak. Ya, untuk bisa menuju ke surga itu nggak ada jalan lain kecuali jalan takwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga ya perlu kita pahami apa makna takwa dan apa konsepnya. Ya, kalau kita ditanya, apa takwa itu, Pak? Ya, barangkali ada yang memiliki jawaban yang berbeda dari umumnya, ya, bisa angkat tangan. Umumnya, ya, orang memaknai takwa itu dengan apa? Dengan pengertian menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Betul atau salah, Pak? Betul, ya, betul. Tapi kurang sempurna ketika memaknai takwa dengan pengertian itu. Sebab apa? Ya, ada kalanya orang yang menjalankan perintah Allah bukannya malah dapat pahala, kemudian dia malah dapat dosa. Contoh, apakah kemudian orang yang sholat otomatis dia dapat pahala? Tergantung. Ditinjau dari sisi niatnya bagaimana. Lurus tidak. Ditinjau dari sisi caranya, apakah dia benar-benar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Dia buat sholat-sholat sendiri, begitu. Ya, ada satu kelompok sesat. Ya, saya mendengar langsung begitu ya. Ceritanya mereka mengadakan daurah begitu ya. Pengikutnya tanya, ya, Ustadz, sholat, tata cara sholat yang dituntunkan oleh Abah itu bagaimana? Dia tanya seperti itu, bukan bertanya, Ustadz, bagaimana caranya sholat yang sesuai dengan sholatnya Nabi, atau minimal seperti sholatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, atau Imam Hambali, atau Imam Bukhari, atau Imam Muslim. Enggak seperti itu. Ya, dia bertanya bagaimana cara sholatnya Abah, begitu ya. Dan kelompok tersebut, dulu saya masuk kelompok itu, ya, dulu tahun 70-an pernah disesatkan oleh NU. Tapi karena kepentingan politik, ya, kemudian nggak tahu, tiba-tiba fatwa sesat itu dicabut lagi. Dulu, Pak, ketika saya masih kecil, gitu ya. Kebetulan, ya, saya itu hidup di lingkungan ya mayoritas penganut kelompok ini. Alhamdulillah kemudian lulus SMA, ya, alhamdulillah ada yang mengajak saya untuk kemudian memahami agama yang benar, ya, ngaji dengan benar, ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, begitu. Alhamdulillah kemudian saya meninggalkan ya pemahaman itu dan kemudian belajar begitu ya sampai akhirnya ya diberi kesempatan untuk belajar di Libya. Alhamdulillah ya sekarang bisa menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki begitu. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Ini ada
Ya, orang-orang seperti itu karena tidak memahami konsep takwa dengan benar. Apa sih takwa itu? Dan juga tidak setiap orang yang meninggalkan dosa itu, Pak, harusnya dia dapat pahala. Tapi justru ada orang yang meninggalkan dosa, dia tidak dapat apa-apa. Rugi tidak kira-kira? Kalau kita tidak memahami konsep takwa dengan benar, ya sudah. Dia kira mungkin di atas ketaatan, terus menjalankan perintah, tapi tidak tahu konsep takwa. Ya, dia kira diterima amal solehnya, tetapi justru tidak diterima. Ya, ini mending dalam urusan ini. Bahkan ada orang-orang yang tidak mengerti konsep takwa, yang dalam hal ini adalah iman yang benar. Dia mengira bahwasanya dirinya beriman kepada Allah, tetapi hakikatnya mana yang justru ditolak oleh Allah. Ini lebih ngeri lagi. Barangkali kalau misalkan dia ya nggak ngerti caranya, misalkan eh, sholat misalkan, mentok dia fasik, Pak. Ya tidak. Orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari hukum sholat fasik, ya, tapi berbeda kalau mengingkari. Nah, ini lebih ngeri lagi kalau misalkan dia tidak mengerti tentang keimanan, akhirnya jatuh kepada kesyirikan, ya lebih ngeri, atau kepada kemunafikan, ya, lisannya tajam untuk apa? Mencela syariat, sebagaimana yang menimpa ya sebagian orang yang tidak ada malunya menghina Islam begitu. Kemudian maksudnya guyon, nggak bisa, ya, maka rusak keimanannya. Sehingga Allah Taala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada di antara manusia orang yang mengaku kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, namun apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Dan hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah. Hadirin azanillah wa iyyakum. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan membahas satu tema penting, ya, apa itu takwa. Ya, dari sekian banyak definisi yang datang dari para ulama, Pak. Ya, saya tidak menyalahkan makna takwa, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan, tapi saya katakan itu tidak sempurna. Ya, masih bisa disalahpahami yang oleh orang yang tidak mau belajar dengan benar. Begitu. Adapun makna takwa yang datang dari banyak ulama, ada satu makna yang sependek pemahaman saya ini adalah apa namanya, definisi takwa yang sangat sempurna. Ya, datang dari seorang tabi'in bernama Talak bin Habib rahimahullahu taala. Ya, apa kata beliau? Ya, ini luar biasa. Seorang tabi'in, muridnya Abdullah ibn Abbas. Begitu. Beliau menjelaskan takwa. Takwa adalah anta'mala bi ta'atillah. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan ilmu, cahaya dari Allah Ta'ala. Tarju tawar Allah, sembari engkau mengharap ganjaran dari Allah Ta'ala. Ya, kurang lengkap apa ini? Ya, ketika mendefinisikan tentang takwa, ya, tentang menjalankan perintah, bukan hanya menjalankan perintah saja, tetapi dia berdasarkan ilmu dari Allah, tarjutawa Allah, sembari kau mengharap ganjaran dari Allah. Pun beliau melanjutkan, wa tatruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin min Allah. Ya, meninggalkan kemaksiatan harus dengan ilmu, Pak. Ya, tidak bisa asal meninggalkan. Ya, ala nurin min Allah, takhaf iqab Allah, sembari engkau merasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka dari definisi ini kita dapat memahami bahwasanya ada konsep takwa yang harus kita pahami. Ada pondasi-pondasi takwa yang harus kita mengerti. Ya, karena di dalamnya ternyata ada syarat-syarat diterimanya ibadah. Apa itu? Niat, ikhlas, dan ittiba sunnah, yang berdasarkan ilmu agama. Ya, dari mana kita tahu bahwasanya ya Talak bin Habib rahimahullah taala mengatakan bahwasanya, menyampaikan pesan bahwasanya takwa itu harus dengan ilmu dan niat. Pada kalimat, ya, kalau tadi definisi takwa di awal, anta'mala bi ta'atillah, kau menjalankan ketaatan kepada Allah, maka kemudian beliau mengatakan ada nurin min Allah. Ini yang menunjukkan bahwasanya takwa, menjalankan ketaatan, harus didasari dengan ilmu, ya, dari Allah. Ya, tentu kalau bahasanya seperti ini, mafhum,
ilmu dari Allah adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari mana kita tahu bahwasanya beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya menjalankan ketaatan harus ikhlas? Dari kalimat setelahnya, apa itu? Tarju thawab Allah. Engkau berharap semata-mata ganjaran hanya dari Allah Ta'ala. Hadirin azzakallah wa iyyakum. Jelaskan, ini ikhlas namanya. Ya, hanya benar-benar mengharap ganjaran dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari jin. Ya. Kemudian beliau pun menjelaskan wa tatruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah pun berdasarkan dengan ilmu. Ada nurin bin Allah. Ya, hanya saja bedanya kalau tadi ketika menjalankan perintah itu berharap ya ganjaran dari Allah, ketika meninggalkan kemaksiatan adalah karena takhafu iqab Allah. Engkau takut ya terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pemahaman inilah insya Allah akan kita bahas, akan kita rinci ya, supaya kita paham hakikat daripada takwa kepada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah niat. Ya, niat. Ini satu hal yang barangkali susah, Pak. Gampang diucapkan, tapi susah dilakukan. Sebagaimana ya disebutkan oleh Sufyan, ya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah Ta'ala, beliau seorang tabi'in. Ya, kata beliau, ya tidak ada penyakit ya yang sulit aku sembuhkan, yang sulit aku obati kecuali ya menjaga niat. Ini kata beliau. Jadi nggak bisa kita remehkan. Gampang niat gampang. Yang penting saya menghadap kiblat sudah karena Allah clear. Kan niat seperti itu. Nggak semudah itu, Pak. Kita harus benar-benar memahami makna niat itu apa, fungsi niat itu apa. Ya, bahaya kalau misalkan kita tidak berniat itu bagaimana, pentingnya niat itu seperti apa. Ya, ini harus kita paham. Ya, adapun niat maknanya adalah al-iradah awil qasd. Ya, secara bahasa niat itu adalah al-iradah, bermaksud. Maksudnya apa? Bermaksud untuk melakukan sesuatu, amalan saleh, ya, ketaatan, misalkan seperti itu. Adapun fungsi niat ini, Pak, ya, ada dua fungsi niat. Yang pertama adalah untuk membedakan ibadah dengan adat, ya, untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan. Ya, kita tentu ya biasa. Kalau mandi biasa tidak, Pak? Biasa. Ya. Kemudian ada orang misalkan mandi di bulan Ramadan, begitu ya. Sebelum subuh dia mandi. Ya. Pertanyaannya, dia ini mandi wajib atau mandi untuk menyegarkan badan? Biasa, pagi-pagi kan harus mandi. Ya, maka sulit bagi kita untuk membedakan. Ya, apa yang membedakan? Niat daripada orang tersebut yang melakukannya. Oh, ternyata mandi wajib misalkan. Oh, bukan, ternyata mandi apa namanya? Adat, kebiasaan. Ya, dari mana kita tahu niat orang tersebut? Ketika kita tanya niatnya apa, Mas? Begitu ya. Nah, kemudian contoh yang lain, ya, ada orang-orang setelah subuh, ya, masih duduk di masjid, ya, maka bingung kita membedakan ini orang duduk di masjid, ya, dalam rangka untuk hadir di majelis ilmu apa nunggu nanti suruh, begitu ya, daripada kita langsung pulang nanti nggak kebagian, gitu ya, keburu sibuk dengan aktivitas, nunggu dulu, begitu ya. Nah, maka yang membedakan adalah niat, begitu ya. Duduk di sini untuk majelis ilmu atau apa, begitu ya. Ini contoh ya fungsi daripada niat yang pertama. Adapun fungsi niat yang kedua adalah membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contoh apa? Misalkan tadi sebelum qomat, ya, sebelum qomat, begitu ya. Ada dua orang yang sholat, masing-masing 2 rakaat. Ya, sholat apa? Ya. Kita akan tahu ketika ya kita tahu niatnya ketika kita tahu niat mereka masing-masing. Ya, yang satu ternyata ya sholat sunnah qabliyah. Ternyata yang satu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah itu Pak ya. Jadi dua fungsi niat ini harus kita pahami. Ya. Dan niat ini adalah perkara penting dan tentunya ibadah Pak. Ya, niat yang ikhlas maksudnya ya. Niat yang ikhlas ya. Kalau niat itu tadi maksud dan tujuan kita mengerjakan ibadah ya, kita mengerjakan sholat, kita tilawah Al-Quran, ini harus ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Tetapi untuk apa? Ya, maka kita dituntut untuk niat yang ikhlas
yaitu ifradullah bil ibadah. Ikhlas itu artinya ifradullah bil ibadah, mengesahkan ya ketaatan, ya mengesahkan Allah di dalam beribadah. Dan ini diperintahkan Pak di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinah hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, jadi menunjukkan bahwasanya niat ikhlas itu adalah ibadah, Pak. Ya, meskipun tempatnya di hati. Karena ibadah itu bukan hanya sebatas perkataan dan perbuatan. Begitu. Bahkan apa-apa yang ada di dalam hati dari perasaan kita pun bisa mencakup kepada ibadah. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya ketika beliau menjelaskan apa itu ibadah, apa kata beliau? Ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahir wal batin. Adalah sebuah nama yang mencakup terhadap apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai, dari perkataan yang nampak, perkataan dan perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak. Kalau nampak apa? Sholat, ya kita membaca Al-Quran, zikir, sedekah, puasa. Puasa nampak tidak, Pak? Ya, nampak, gitu ya, lemes begitu ya. Nah, ada pun yang tidak nampak begitu. Yang tidak nampak ya tadi niat. Ya, roja, ya insya Allah nanti akan kita bahas. Khauf, roja itu berharap pada Allah. Khauf, rasa takut, begitu. Nah, ini bentuk-bentuk ibadah. Hadirin azza wa jalla. Dan ingat bahwasanya tentang niat ini di mana? Apakah di lisan atau di hati, Pak? Maka sepakat para ulama dari 4 mazhab, ya dari ulama-ulama yang lain, baik ulama muhadditsin, begitu ya, mereka sepakat bahwasanya niat itu ada di hati, ya, bukan di lisan. Nanti ya kalau lisan nanti ini dari pendapat datang dari ulama Syafi'iyah, ya sekarang maksudnya belakangan begitu ya. Adapun pada hakikat yang mereka yang mengatakan bahwasanya perlunya mengucapkan niat di lisan, mereka pun sepakat, ya bahwasanya niat itu di hati, begitu, bukan di lisan. Hanya saja mereka beranggapan bahwasanya perlunya mengucapkan niat, melafazkan niat untuk menguatkan niat di dalam hati, begitu ya. Tetapi saya tidak akan panjang lebar ya untuk membahas khilafiyah masalah ini. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Nah, perlu kita pahami Pak, ya, bahwasanya yang namanya niat ini adalah syarat diterimanya ibadah. Ya, syarat diterimanya ibadah. Dan perlu kita tahu juga bahwasanya kita ini beramal, ya, ini tergantung bagaimana niatnya. Ya, ini tergantung bagaimana niat. Sebagaimana mungkin hadis yang sudah kita hafal semua, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian beliau berkata, "Fa in kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasul." Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, niatnya karena Allah, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia peroleh atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah menuju apa yang dia niatkan. Hadirin Allah yakum. Oleh karenanya ayuhan ikhwah, mari kita luruskan niat seluruh-seluruhnya dengan cara apa? Ikhlas. Ya, tergantung kita ini ya. Mendapatkan kadar pahala itu tergantung niat. Ya, semakin kita tinggi ikhlas, Pak, semakin keikhlasan kita tinggi, maka semakin besar pahala yang kita dapat. Sebaliknya, kalau kemudian ya ikhlas kita ini semakin apa? Semakin kecil, ya semakin kecil pula ya apa namanya pahala yang kita dapat. Jadi besarnya pahala itu bukan karena banyaknya amalan yang kita kerjakan, bukan, ya, bukan besarnya amalan yang kita lakukan, bukan. Misal, ya kita sedekah 1 juta. Ya, tapi kurang ikhlas, Pak. Ya, ada teman kita sedekah misalkan 500.000 atau bahkan mungkin 100.000.
ya tapi ikhlasnya luar biasa, pahalanya besar mana? Secara logika, ya jelas 1 juta ini, ya tidak. Tapi karena kurang ikhlas, menjadi kecil pahalanya dan kalah dengan sedekah yang 100.000 tapi ikhlas. Demikian sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Rubba amal sahir tu'adzim niyah. Betapa banyak amalan yang kecil kemudian menjadi besar. Kenapa? Karena niat. Wa rubba amalin kabirin ya tusaghiru niyah. Dan betapa banyak amalan yang besar tetapi menjadi kecil karena apa? Karena niat. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, maka ya kita ya harus hati-hati dengan niat kita. Ya, tadi saya sebutkan bahwasanya niat ini adalah syarat diterimanya ibadah. Ya, oleh karenanya dahulu ya ketika Habil dan Qabil ini berkorban, Pak. Ya, sama-sama diperintahkan berkorban dan mereka pun berkorban. Jadi Habil dan Qabil ini anaknya Nabi Adam. Mereka berdua diperintah untuk berkorban. Yang satu, Habil berkorban dengan binatang ternaknya. Ya, Habil ini adalah seorang peternak, begitu ya. Dan ada pun Qabil ini petani. Dia berkorban dengan hasil panennya. Tapi sayangnya, Qabil ini tidak berkorban dengan ikhlas. Ya, dia tidak ikhlas. Akhirnya apa? Cari hasil panen yang buruk-buruk. Ya, dipersembahkan untuk Allah Ta'ala. Sementara Habil ini, Pak, ya, dia ikhlas luar biasa ketika berkorban, sehingga cari binatang ternaknya yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Hasilnya apa? Yang diterima hanyalah korban daripada Habil saja. Ya, ada pun korban yang Qabil, ya, nggak diterima. Persembahan yang Qabil ini nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Ya, jadi ya syariat ini bukan hanya ya ada di zaman Nabi saja, tetapi sejak zaman dulu ya sudah disyariatkan harus ikhlas dalam beramal. Disebutkan dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah, Allah Ta'ala berfirman, "Watlu alaihim naba'a ibni Adam bil haqq." Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang berita kedua anak Adam ya dengan benar. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua berkorban, fatuqbila min ahadihima, maka yang hanya diterima kurbannya itu salah satunya saja, yaitu kurbannya Habil. Walam yutaqabbal min al-akhar, dan tidak diterima dari kurbannya yang lain. Qabil kurbannya diterima, tidak diterima. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Setelah itu Qabil dendam kepada Habil, ya, diancam untuk dibunuh si Habil. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Dan ini ada pelajaran penting untuk kita, bahwa orang yang tidak ikhlas dalam hatinya di dalam beribadah akan mudah dipengaruhi oleh syaitan, akan mudah untuk disesatkan oleh syaitan. Ya, demikian syaitan, iblis, Pak, ketika laknat oleh Allah Ta'ala, ya, kemudian dia diusir dari surga, maka kemudian dia bersumpah ya kepada Allah, demi ya kemuliaan wahai Rabb, ya, maka aku akan menyesatkan seluruh manusia kecuali mereka yang ikhlas. Ini, Bang. Jadi penting sekali. Ya, ikhlas ini bukan hanya sebatas kita agar ibadahnya diterima, tetapi dalam rangka untuk menjaga diri kita dari tipu daya syaitan. Ya, godaan syaitan yang terkutuk, yang nggak tanggung-tanggung kalau goda. Ya, sampai ada orang yang tega membunuh, ya karena godaan syaitan. Ya, bisa jadi dia itu setiap kali ibadah nggak ikhlas. Begitu. Hadirin azanillah wa iyyakum. Bahkan lebih daripada itu, ya, ikhlas ini bukan hanya sebatas syarat diterimanya ibadah, bukan hanya sebatas kita menjaga dari setan, bahkan lebih daripada itu. Apa itu? Agar kita tidak celaka di akhirat. Sebab, Pak, ya, di hari kiamat nanti, ya, perlu kita tahu bahwasanya orang-orang yang pertama kali akan menjadi korek apinya neraka, bukan dia yang suka peminum, bukan dia yang suka minum minuman keras, Pak. Bukan dia yang suka judi, ya, bukan. Tetapi dia yang sekilas ya nampak soleh ketika di dunia, tetapi hakikatnya amalan solehnya dia lakukan bukan karena, tetapi karena manusia. Ya, ria. Hadirin azanillah wa iyyakum. Sebagaimana semakna apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kelak pada hari kiamat orang yang pertama akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Mati syahid, luar biasa. Ya, dia didatangkan di hadapan Allah, kemudian dia diingatkan tentang nikmat-nikmat yang dia terima di dunia. Dia mengakuinya, ya, nikmat ini, nikmat itu dia terima dari Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah bertanya kepadanya, ya, apa amalanmu terhadap nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab, wahai Rabb, aku ini amalanku berperang di jalan Allah dan aku sampai mati syahid karena Engkau ya Rabb. Apa jawaban Allah? Apa tanggapan Allah? Engkau dusta, kata Allah. Sesungguhnya engkau itu berperang di jalan Allah dan engkau pun mati syahid agar engkau dianggap oleh manusia sebagai seorang yang pemberani. Ya. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk menyeret orang ini dalam keadaan terlungkup, ya, hingga dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin azan Allah, ya, kita tahu, ya, bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Jihad fisabilillah setelah salat pada waktunya dan birrul walidain. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Nabi, ayyul amal ayu amal ahabbu ilallah, ya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Nabi? Al-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, salat tepat waktu. Nah ini Pak, ya, kalau bisa kita ini usahakan, ya, jangan suka mengende-ende atau menunda-nunda sholat, Pak. Ya, kalau tadi Nabi bilang bahwasanya sholat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, Allah gak suka, ya, dengan apa? Orang yang suka menunda-nunda sholat. Oleh karenanya Allah mengancam dalam surat apa? Apa? Surat apa? Wawailun lil musallin, celakalah orang yang, ya, ini dipelintir oleh aliran-aliran sesat, mereka nggak usah sholat celaka, gitu ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ya, adalah orang-orang yang lalai dari salat, ya. Kemudian Nabi menjawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Ini Bang, ya, dalam kalimat ini kita harus ingat, ya, ini besok lebaran, Pak. Ya, buktikan bahwasanya kita berbakti kepada kedua orang tua, mudik kita, Pak. Ya, jangan sampai kita ini jadi anak yang egois, begitu. Kita masih ada orang tuanya, apalagi kalau misalkan orang tuanya sudah sepuh, nanti urusan pekerjaan, mudiknya ke rumah istri. Ingat Pak, kita ini lahir bukan dari rahim istri atau mertua istri atau mertua kita. Ya tidak Pak, kita ini lahir dari rahim ibu kita yang susah payah melahirkan kita, yang susah payah bapak kita menafkahi kita hingga besar, merawat kita. Ya, kemudian setelah tumbuh dewasa, kita kurang peduli, kita siksa mereka dengan apa? Dengan kerinduan. Ya, sudah Pak, transfer saja, yang penting ada baju baru, yang penting ada jamuran di atas meja, clear sudah, tanggung jawab saya selesai sebagai anak. Gak bisa Pak. Ya, orang tua kita ini bukan seperti kita. Ya, mungkin seorang anak hanya mengerti bagaimana caranya nafkahnya dibutuhi dicukupi oleh siapa? Oleh orang tua. Tapi beda dengan orang tua. Ya, ingin sekali menatap wajah kita, ingin sekali memeluk kita, ya, ingin sekali bisa ngobrol berbincang langsung dengan kita. Terlebih ibu kita, Pak, yang barangkali dulu waktu kita bayi ini nggak pernah lepas dari pelukan orang tua, dari ibu kita. Jadi kemudian setelah kita sekarang tumbuh dewasa, jangan menjadi suami atau anak yang egois. Pun termasuk jangan menjadi suami yang egois. Barangkali kita punya jodoh yang jauh, ya, sayang orang Cirebon, orang Brebes, ya, orang Losari, punya istri orang mana misalkan, ya, sudah nggak usah pulang, tak saja sama suami, gitu. Ini suami yang egois, gitu ya. Suami yang egois, ya, dia masih punya orang tua, dia berhak untuk berbakti dan membahagiakan orang tuanya. Jangan halangi, ya, istri kita untuk berbakti dan membahagiakan orang tua kita, orang tuanya, ya. Biarkan, kalau bisa gantian, begitu ya. Kalau bisa gantian tahun ini misalkan kita mudik ke mana? Ke mertua, begitu ya.
besok kita akan mudik ke orang tua kita. Jadi tidak harus begitu ya. Harus selama orang tua kita masih hidup dan butuh untuk bertemu dengan anaknya. Hadirin azanallah wa iyyakum. Makanya persiapan dari sekarang apa yang perlu dipersiapkan begitu. Kemudian amalan yang ketiga adalah apa? Al-jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ya. Tetapi ada orang yang masuk dalam neraka padahal dia berjihad, kenapa? Karena niatnya keliru. Nah, ini Pak, ya harus kita jadikan hal ini jadi peringatan. Ya bahwa tidak setiap orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, ya barangkali dia adalah pengurus sekolah, madrasah, ya pesantren misalkan, ya atau mungkin pengurus masjid misalkan, atau pengurus lembaga dakwah atau sosial, maka ya perhatikan niat kita. Ya, jangan sampai kemudian kita ikut andil di sana, niat kita keliru, justru itu menjadi sebab masuknya kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, maka luruskan niat kita. Adapun kemudian orang yang kedua, ya dipanggil oleh Allah Ta'ala, siapa dia? Gak tanggung-tanggung ini Pak. Dia adalah orang yang rajin belajar ilmu agama. Ya, kita rajin tidak Pak? Rajin tidak? Ya, rajin ini Pak. Gak tanggung-tanggung, rajin luar biasa. Sampai dia bisa mendakwahkan ilmunya. Ya, begitu. Entah kepada keluarganya, entah kepada orang tuanya, entah kepada jamaahnya. Kemudian dia pun senang dengan membaca Al-Quran. Dia dihadapkan di hadapan Allah. Dia diingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia pun mengakuinya. Nah, kemudian dia ditanya, apa amalanmu dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab bahwasanya amalanku adalah belajar agama dan mengajarkan ilmu agama, dan aku pun membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala kepadanya? Engkau dusta. Sesungguhnya engkau belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama adalah agar engkau dianggap oleh manusia adalah orang yang adil. Dan engkau pun membaca Al-Quran agar disebut oleh manusia sebagai qari. Ya, akhirnya dia ya diseret oleh para malaikat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin azanillah wa iyyakum, menunjukkan tidak setiap ulama, tidak setiap kita yang hadir di majelis ilmu itu bisa selamat ya dari siksa neraka. Ya, ini ada. Harusnya orang yang terbaik dan paling mudah masuk ke dalam surga adalah orang yang rajin hadir di majelis ilmu. Ya tidak? Orang yang harusnya dimudahkan oleh Allah untuk masuk dalam surga adalah orang yang hadir di majelis ilmu. Ya, yang rajin maksudnya. Ya. Apa kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Tetapi karena niatnya dia keliru, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Padahal kalau dia lurus niatnya karena Allah Ta'ala, maka jadilah dia orang yang terbaik. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Ya, ini jadi peringatan juga untuk kita, Pak. Ya, hadir di majelis ilmu untuk apa? Untuk pantas-pantas saja. Apa karena memang kita butuh ilmu? Ya, dan kemudian butuh kita untuk mengamalkannya agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Kemudian orang yang ketiga, ya dihadapkan di hadapan Allah. Ini adalah orang yang dermawan, Pak. Ya, orang yang dermawan, yang suka bersedekah, suka infak. Ya, kemudian dia diingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka kemudian dia mengakuinya. Dia pun ditanya sebagaimana pertanyaan ini ditunjukkan kepada ya orang-orang sebelumnya. Apa pertanyaannya? Apa amalanmu terhadap nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab bahwasanya amalanmu ini tidaklah aku bersedekah di jalan-jalan yang engkau cintai, ya, melainkan aku menunaikannya karena Allah Ta'ala. Luar biasa. Berarti, ya, nampaknya dia ini sedekah, ya, ke banyak yang kalangan, misalkan fakir miskin iya, yatim piatu iya, ya, duafa iya, ya, janda yang sepuh iya, begitu ya. Kemudian ya Masya Allah, ya untuk masyarakat umat barangkali masjid iya, begitu ya.
Tapi sayangnya karena niatnya ini keliru, apa kata Allah? Engkau dusta. Sesungguhnya engkau ini bersedekah, berinfak adalah bukan karena Allah, melainkan agar engkau disebut oleh manusia, engkau ini adalah orang yang murah, orang yang dermawan. Ia pun ya akhirnya diseret ke dalam neraka. Hadirin azan Allah ya, padahal kita tahu bahwasanya infak ini adalah sebagai tanda besar daripada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita lurus niatnya, bisa jadi kita mendapatkan pahala yang terus mengalir dari apa yang kita infakkan. Tapi sayangnya orang tersebut tidak lurus niatnya, akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin azan Allah wa iyyakum, menunjukkan bahwasanya ini adalah sangat urgent ya untuk menjaga niat kita, ya, sehingga para ulama mengatakan an-niyah khairun min amal. Niat itu lebih baik daripada amalan, ya, bukan berarti ya salah niat saja begitu ya, nggak usah amalan. Kadang-kadang dalilnya orang malas gitu, yang penting kan niatnya gitu kan, sudah yang penting lumayan dapat pahalanya, niatnya sodako, pokoknya niatnya sodako dulu saja. Ya niatnya pokoknya mau puasa dengan benar saja. Niatnya pokoknya mau khatam Quran. Kalau nggak khatam Quran karena kesibukan dunia, ya sudah, yang penting kita kan dapat pahala niat. Ya, ini jangan sampai jadikan dalil. Ya, ya tetap harus selaras. Ya, antara niat yang lurus dengan amalan ini harus selaras, bukti daripada keimanan kita kepada Allah. Hadirin azanillah wa iyyakum. Oleh karenanya, para ulama ini luar biasa. Ya, mereka dalam menjaga niat ini luar biasa. Ya, ada cicitnya Nabi, ya, bernama Ali Zainal Abidin. Ini Habib beneran, Pak. Ya, bukan yang ngaku-ngaku Habib begitu ya. Karena ada orang-orang yang ngaku Habib, ya, tapi nyatanya Habib palsu banyak. Jadi kita ini jangan bermudah percaya terhadap orang yang mengaku Habib. Ya, ya kita hormati, Pak. Turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu-cucu Nabi, ya, atau ahlul baitnya Nabi, ya kita harus hormati. Kalau memang dia ini ahlul bait. Tapi kalau yang ngaku-ngaku, ya, apalagi ditunjang dengan amalannya yang keliru, ya, tidak mengikuti amalan buyutnya, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan, nggak usah kita hormati dia, ya, karena banyak orang-orang yang seperti itu, ya, ada Habib-Habib yang fasik diikuti, ya, terakhir di Buaran, ya, tahu Pak, Buaran itu Cirebon Timur berarti, ya, Habibnya terkenal ini. Kalau kita buka YouTube, ya, wah, gampang nyarinya. Ternyata diketahui dia melecehkan istri daripada muridnya. Ini terjadi, ya, melecehkan, ya, berarti apa? Zina. Padahal ceramahnya kemana-mana. Ya, saya kira ini Habib palsu ini. Begitu ya, tidak menunjukkan ya perilaku apa namanya nenek moyang itu Rasulullah SAW. Jadi biasa saja Pak, ya cukup muliakan. Kita hormati kalau kita mendapati ada Habib yang benar, begitu ya. Guru saya, ya ulama kita pun banyak yang Habib, kita hormati, begitu ya. Jangan kita ya kemudian rendahkan mereka. Kita menjaga, kita melihat Nabi SAW. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Maka Ali Zainal Abidin, ya ini luar biasa. Beliau ini dikenal pelit, Pak. Ya, konon dikenal pelit oleh penduduk Madinah. Ya, nggak kelihatan dia itu sedekah. Tapi, ya, ketika beliau sedekah nggak tanggung-tanggung. Sedekahnya kapan? Malam hari, Pak. Lagi orang enak-enaknya tidur. Dia cari keliling, ya, rumah-rumah si fakir, rumah-rumah si miskin. Dia panggul sendiri, ya, apa namanya gandum, makan makanan pokok, dia letakkan di depan-depan rumah-rumah si fakir dan miskin. Tiba-tiba keesokan harinya ketika dibuka, ya pintu, didapati ada makan. Terus itu berlangsung lama. Orang heran, siapa ini pelakunya ini? Yang sedekah tapi sembunyi-sembunyi, nggak mau identitasnya terungkap. Kenapa? Dalam rangka menjaga niat dia. Ya berbeda dengan sekarang. Wah, luar biasa. Di zaman medsos, ya terbuka, ya hati-hati Pak. Nggak salah ketika kita ngasih sedekah kemudian dokumentasi, upload di Facebook, bisa nggak salah. Tapi apakah kemudian dengan itu kita bisa menjaga niat kita? Hadirin azanillah wa iyyakum, dilihat oleh ribuan teman Facebook kita di kampung, di tempat kerja, ya. Hadirin azanillah wa iyyakum, Ali Zainal Abidin baru terungkap bahwasanya beliaulah pelakunya ketika beliau meninggal dunia.
nggak ada lagi ya tepung-tepung gandum-gandum di depan pintu-pintu depan rumah si miskin, nggak ada. Dan didapati di pundak beliau itu ada bekas kayak karung begitu ya, kayak apa ya, gosong begitu ya, kapalan begitu Pak. Ini luar biasa ya, mencontohkan kepada kita pentingnya menjaga ikhlas. Bahkan ada ulama ahli hadis ya, saya lupa namanya, ini masyhur kisah dalam rangka untuk menjaga niat beliau. Ya, beliau ini lama-lama Pak, capek-capek ngarang kitab. Sudah selesai, ya. Ini barangkali kitabnya berjilid-jilid Pak. Baru bisa ngarang kitab ini nggak seperti ngarang kitab zaman sekarang Pak. Kalau ngarang kitab zaman sekarang, kita bikin buku ini enak, ya. Kalau kita nggak mau pusing, copy paste ke Maktabah Syamilah. Ada namanya Maktabah Syamilah ini, ya. Kalau kita kan lihat Maktabah ini perpustakaan. Syamilah ini sempurna, yang lengkap. Jadi ada ribuan kitab hanya ya di satu laptop sudah ya di apa namanya ya, aplikasi tersebut tersimpan ribuan kitab. Begitu ya. Jadi kita kalau bikin kitab ya itu enak kalau zaman sekarang. Kita buka pengennya apa nih dalam urusan fikih serta mazhab apa, kitab apa, tinggal klik 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 keluar. Tentang permasalahan apa, klik 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 keluar. Gak usah kita nyari kayak di maktabah beneran. Wah, nggak ada. Wah, nggak ada. Nggak, gampang sekali. Nah, tetapi beliau ini dulu buka kitab nggak tanggung-tanggung, bikin kitab nggak tanggung-tanggung. Ya, harus buka banyak referensi, digali hafalannya. Makanya hebat-hebat para ulama zaman dulu, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di penjara kalau tidak salah sampai berkali-kali. Ya, itu lahir karya-karya ilmiah yang luar biasa. Ya, di luar biasa. Nah, beliau ini buat kitab panjang lebar, ya, tiba-tiba setelah mau disebarluaskan, dan itu detik-detik kematian beliau. Beliau berpesan kepada muridnya, ya dipanggil, ya berpesan, ya dia dalam kondisi sakit. Kalau sekiranya nanti menjelang kematian saya, ya kemudian saya pegang erat-erat begitu ya tanganmu, maka sebarkanlah karya tulisan. Tapi kalau kemudian saya lepaskan, begitu ya, maka jangan sebarkan. Atau sebaliknya, gitu ya. Atau ketika dilepaskan berarti sebar, atau ketika pegang erat-erat, ya berarti jangan disebarkan. Akhirnya ketika ya hendak detik-detik sakaratul mautnya, beliau pegang tangan muridnya, baru kemudian beliau memberikan isyarat untuk apa? Untuk disebarluaskan karya tulis. Ini luar biasa. Dalam rangka untuk apa? Menjaga niat. Karena khawatir, ya, justru ketika disebarluaskan sedangkan dia niatnya tidak lurus, seperti apa yang dalam hadis ini, ya, apa itu? Disiksa ke dalam neraka. Hadirin azanillah wa iyyakum, maka penting ya bagi kita untuk meluruskan niat kita dalam ibadah. Nah, hadirin azanillah wa iyyakum. Definisi yang disebutkan oleh siapa? Talaq bin Habib rahimahullah taala. Ketika menjelaskan niat di dalam menjalankan ketaatan adalah tarju thawab Allah. Maka ya di dalam niat yang ikhlas ini juga harus diharap apa namanya? Dihadirkan rasa roja, ya, berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus ada rasa harap kepada Allah taala. Ya, dan roja ini adalah ibadah. Ya, jadi ketika kita Pak, ibadah misalkan sedekah, ya, ada harapan dalam hati supaya kita ini terlindung dari bala. Karena Nabi bersabda, "Inna sadaqata lidaf'il bala." Sesungguhnya sedekah ini adalah untuk menolak keburukan. Maka kita berharap agar kemudian Allah memberikan apa namanya perlindungan pada diri kita. Atau kemudian atau misalkan kita ini salat tarawih, ya. Kemudian kita berharap agar mendapatkan ampunan. Atau kita misalkan sholat jenazah misalkan, agar kita mendapat pahala 2 qiraat misalkan, yang besarnya kata para ulama sebesar gunung Uhud 1 qiraatnya. Maka sama sekali tidak merusak niat Pak, tidak mengurangi nilai niat Pak, enggak, ya, karena sudah benar kita mengharap pahala yang telah Allah janjikan itu sudah benar, bahkan Allah ridho terhadap perkara dan dengan amalan tersebut, ya. Ini termasuk daripada ibadah, ya, dan ini penting, ya. Roja ini harus ada dalam diri kita, ya. Sebetulnya panjang Pak, ini pembahasan roja itu panjang, ya. Cuman mengingat waktu, ya. Jadi saya langsung ke khauf saja.
Ya, khauf sebaliknya. Ketika roja ini dibutuhkan ya untuk hadir ketika kita menjalankan ketaatan, berharap pahala dari Allah, maka berbeda dengan khauf. Tapi ya kita pun harus paham, awas hati-hati ya. Kadangkala kita terperdaya, tertipu dengan apa yang ada dalam hati kita. Ya, kita kira roja bisa jadi tamani. Ya, jadi ada yang di roja, ya, ada roja, ada tamani. Kalau roja betul ini ibadah. Ya, Allah memuji orang-orang yang berharap kepada Allah. Ya, ada tamani. Tamani apa? Kalau roja tadi adalah mengharap kepada Allah akan ganjaran-ganjaran dari ibadah yang dia lakukan. Ya, selaras dengan apa yang dia lakukan. Berharap surga, dia soleh. Dia hadir di majelis ilmu, dia sedekah. Ini roja dan bernilai ibadah. Tetapi lawan dari roja dan mirip dengan roja adalah tamani. Dia juga sama. Ada tukang minum, ya, nggak sholat, kemudian dia bermaksiat, malas ibadah pokoknya, dia berharap selamat, ya, dia berharap surga, dia berharap ampunan, tapi malas istighfar, ya, maka ini tamani, ini tercela, begitu ya. Hadirin azan Allah wa jadi lihat ya, kita yang sering berharap keselamatan, kita yang sering berharap surga, bagaimana amalan kita? Kita berharap agar dosa kita diampuni, istighfar malas, ya. Nabi saja yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan kemudian 70 sampai 90 kali kita mentok habis sholat saja istighfarnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Selesai sholat, pelan istighfar. Lupa. Gitu ya. Kira-kira masuk roja atau tamani? Hah? Tamani ini, Pak. Lisan kita diberikan lisan ya untuk banyak taubat. Nabi mencontohkan agar beristighfar 70 sampai 90 kali. Kita mentok dalam salat saja tapi mintanya segudang. Ya. Kebaikan-kebaikan dari Allah, ampunan iya, jodoh iya, usahanya lancar iya, tapi malas berdoa. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka ini taman. Ya, ini harus ada. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala bahwasanya roja dan tamani ini ibarat kata dua sayap. Kalau seandainya manusia tidak ada memiliki roja, ibarat burung tidak memiliki satu sayap yang lain. Apa jadinya, Pak? Oleh jatuh sudah. Karena memang adanya roja dan taman ini adalah sumber daripada kebaikan. Ya, seseorang bisa melakukan banyak kebaikan, ya, maka karena ada roja dan khauf ditambah ada cinta kepada Allah Taala. Ya, hadirin azan Allah wa iyyakum. Kemudian, ya, fondasi berikutnya dalam bertakwa adalah ittiba'us sunnah. Ya, berdasarkan ilmu dari Allah yang kata Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya ilmu dan beliau menjelaskan al-ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Jadi kurang lebih seperti itu. Kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau berbicara ilmu, Pak, adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi dan perkataan sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang Quran dan sunnah Nabi. Ya, sehingga pada prakteknya kita, Pak, benar-benar harus berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, tetapi atas pemahaman para sahabat Nabi. Ya, bukan pemahaman orang-orang yang tidak jelas, begitu ya. Ya, tentu kita tidak bisa langsung memahami sahabat Nabi kecuali melalui para ulama yang lurus, ya, ulama rabbani. Seperti apa? Kalau masalah fikih ya bermazhab Imam Syafi'i atau Imam Hambali atau Imam Hanafi atau Imam Malik. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ini yang harus kita pahami dari konsep takwa. Ya, kalau kita nggak mau paham seperti ini susah, Pak. Ya, banyak orang-orang yang ingin takwa tapi sulit untuk menjangkau atau mencapai ketakwaan. Kenapa? Karena nggak ngerti. Ya, caranya bertakwa bagaimana? Caranya niat itu seperti apa? Ya, niat yang benar seperti apa? Ya, caranya mengikuti sunnah seperti apa? Dan mengikuti sunnah Nabi ini bukan hanya sebatas dalam perkara ibadah, ya, tapi dalam segala hal, ya, yang utamanya adalah masalah iman, ya, kemudian masalah ibadah dan masalah akhlakul karimah, ya, harus merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin azanillah wa iyyakum, ya, mengingat 2 menit lagi. Baik, 2 menit lagi.
Ya, sebetulnya banyak materinya Pak, tapi sudah saya singkat ya. Itu poinnya ya. Jangan merasa cukup Pak ya. Kalau misalkan kemudian kita ya, oh yang penting sudah tahu ya di majelis Ramadan kita nggak usah dalami lagi masalah jamaah, ini keliru Pak. Roja itu panjang ya, pembahasan khauf juga panjang ya. Khauf itu ada pembagiannya, sebagaimana roja pun ada pembagiannya. Kalau roja itu dibagi tiga Pak ya, disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, ini menantunya Syekh Saleh Al-Utsaimin ya. Beliau menyebutkan bahwasanya roja itu dibagi tiga. Yang pertama roja, yaitu berharap kepada Allah ketika dia menjalankan ketaatan ya atas dasar ilmu dari Allah Ta'ala. Kemudian roja yang kedua adalah ketika dia bermaksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah dan mengharap ampunan dari Allah. Adapun roja yang ketiga, padahal bukan roja, tapi tamanni. Tadi sudah dijelaskan. Dan sebetulnya lawan daripada roja itu ada lagi, apa itu? Putus asa. Ya, dari rahmat Allah yang harus kita ketika berdosa, kita benar-benar optimis Allah akan mengampuni kita ketika kita bertaubat dengan taubatan nasuha, kita putus asa, ya Allah saking banyaknya dosa kita, sudahlah tanggung terus kita maksiat. Ada orang seperti ini, begitu. Demikian pula khauf pun ada pembagian, ada khauf tabi'i, ya, ada khauf ibadah, ada khauf sir, ya khauf siri, begitu ya. Ya khauf tabi'i seperti kita takut kepada siapa? Pada singa, pada ular, ya begitu. Pada istri takut nggak Pak? Hah? Waduh, ya ini masuk kepada menyekutukan. Ya, ini hati-hati ya. Seorang suami ya, punten Bu ya, barangkali ibunya istrinya dibawa, punten ya, nggak boleh ya. Istri suami ditakut-takutin terus ya, takut beneran ya. Nah, nggak boleh suami ini takut kepada istri. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin. Mana ada pemimpin perusahaan takut sama pegawainya? Begitu ya. Pegawainya minta cuti ya, seumur hidup kasih gaji jalan terus misalkan. Ya pegawainya minta gaji naik, diturutin karena takut ya. Ini analoginya ya, nggak ada muruah, nggak ada harga diri ya. Jadilah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak takut sama istrinya. Ya, bahkan ketika beberapa istri itu minta supaya apa? Uang bulanannya dinaikkan, ya, maka kemudian diancam oleh Nabi. Ya, kalau mau maksa, nggak mau sabar, silakan minta cerai. Saya ceraikan. Begitu ya. Aisyah nggak mau. Cuman Aisyah saja yang nggak mau dinaikkan. Begitu ya. Yang lainnya minta naik. Takut mereka dicerai oleh Nabi. Begitu. Hadirin Aisyah Allah wa ikum. Tetapi ya, jangan sampai mentang-mentang ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, nggak mau nyuci piring. Ya, nggak mau bantuin pekerjaan istri, ini juga keliru begitu ya. Ini memanfaatkan dalil dengan hawa nafsu, begitu ya. Hadirin Allah wa iyyakum. Nah, kemudian ada al-khauf ibadah. Hati-hati, jangan kemudian khauf ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah. Khauf ibadah ini rasa takut yang menghasilkan rasa tunduk ya untuk mentaati Allah Ta'ala. Ya, jangan sampai kita takutnya kepada makhluk seperti khauf seperti khauf kepada Allah. Kita takut kepada makhluk, takut kualat sampai kita malu mundur-mundur kepada guru kita misalnya. Apa saja ini perintah kita taat. Karena khawatir kualat, khawatir akan berbahaya. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Adapun khauf sir ya, ini adalah khauf yang tersembunyi. Ya, kita takut dengan bahfula, ya misalkan yang ada di Bangka Belitung misalkan ya, kita kalau ngomong sembarangan bisa kualat ngomong tentang dia. Ini khauf sir yang bisa menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Nah khauf tabi'i tadi pun bisa terjatuh kepada kemaksiatan Pak ketika berlebihan. Misalkan di Masjid Al-Jamaah ini ada macan ya, macan-macanan Pak, bukan macan beneran. Ini patung macan misalnya, nggak boleh ya, patung-patungan nggak boleh. Kecuali patung-patungan untuk bersedekah, boleh. Tapi kalau patung macan, kita takut sama macan, ya, karena ada patung macannya, kita nggak jadi sholat jamaah sudah, begitu ya. Ini khauf tabi'i yang keliru, ya. Misalkan ada, ya contoh seperti ini, simple, ya. Waktunya, ya sudah lewat. Barangkali, ya itu saja yang dapat kita pahami, kita bahas pada kesempatan yang mulia ini.
Insya Allah, semoga kita termasuk digolongkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan benar-benar bisa mencapai ketakwaan yang atas puasa dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.